5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Bonifacius Sambo, dalam acara Ba Omong Asik Show. Ba Omong asik dan inspiratif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga berjumpa dengan teman-teman dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jadi teman-teman, kali ini sudah hadir bersama saya satu keluarga besar dari Kaliuda. Jadi datang di sini, ya saya anggap sebagai uh, support system ya, support system untuk mendukung channel Mbak Omong Asik So. Jadi seperti itu. Ini bagaimana semuanya yang hadir? Kabarnya bagaimana? Sehat-sehat semua kah? Sehat. Luar biasa ya. Wah, luar biasa sekali. Ini kayaknya kompak sekali nih. Nah, jadi berikutnya saya langsung ini saja ya, kasih kesempatan kepada para narasumber, tamu-tamu istimewa untuk Mbak Omong Asik So. Jadi dari sebelah kiri saya silakan memperkenalkan diri. Silakan Bu Bidan, mangga. Silakan. Oh, perkenalan ya, perkenalan singkat lah, biar penonton tahu siapa saja sosok-sosok yang hadir di studio Mbak Omong Asik Show. Saya Bidan Yusni yang bertugas di Rumah Sakit Umum. Oke, pas ya. Atau mau memperkenalkan lebih lanjut jangan. Pokoknya biar supaya kita kasih singkat-singkat saja biar orang penasaran dan kita begitu kan. Oke, yang berikutnya yang di sebelah kanan saya ini Ibu Rambu Kudo ya. Silakan. Nama saya Rambu Kudu. Saya bekerja di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Jadi kalau kira-kira ini di sini kita mau omong apa nih? Mau omong tentang pekerjaan atau mau omong tentang aktivitas di rumah? Aktivitas sehari-hari. Di rumah, oke. Iya. Yang berikut, Ibu Guru. Silakan Ibu Guru. Ya, terima kasih. Saya Ibu Rambu, biasa dipanggil Ibu Rambu oleh Bapak host. Oh ya, Seperti itu. asisten ya, asisten setia. Iya. Asisten host juga. Nanti kalau saya nanti ada sibuk, beliau nanti yang jadi host Mbak Omong Asik So. Yang terakhir kakak dari Kaliuda ini, saya tidak boleh tersalah omong ini bisa kena denda ini. Silakan. Nama saya Rambu Anak dari Kaliuda. Iya. Jadi sebagai ibu rumah tangga. Iya. Nanti untuk yang lebih lanjut kita nanti bertanya-bertanya. Jadi kemudian ini sebenarnya keluarga besar semua ya. Jadi saya ini yang harus hati-hati untuk Mbak Omong, jangan sampai kena denda adat Sumba ini. Ya. Oke, ini kita mau kasih ide dulu nih. Kita mau omong tentang apa ini? Apakah kita omong tentang quality time, waktu yang khusus untuk keluarga, atau bagaimana ibu-ibu bertiga dulu nih. Nanti ibu-ibu bertiga membagi waktu untuk urusan keluarga dan urusan pekerjaan seperti itu. Siapa yang mau berbagi pengalaman dulu? Beda-beda. Kalau berikutnya untuk Rambu Kudu, apa arti quality time bagi Rambu? Kalau agak rapat sedikit. Kalau menurut saya sama juga dengan Ibu Guru. Quality time itu kebersamaan kita bersama keluarga, kegiatan kita di rumah, dan ya untuk keluarga lah. Untuk keluarga, meluangkan waktu untuk keluarga. Nah, ini kemudian Ibu Bidan ini kan apa ya, cukup padat juga kegiatan di rumah sakit. Apalagi seorang bidan ini kan
tidak main-main ya waktunya. Kira-kira bagaimana membagi waktu eh, bersama suami begitu? Kalau saya pribadi kayaknya memang agak susah dalam berbagi waktu karena Sibuk. saya Iya. saya sebagai petugas rumah sakit kan pekerjaannya sip-sipan. Oh, begitu ya. Ya agak susah sih kalau untuk quality time. Quality time. Tapi jauh juga ya. Tugasnya Sibuk. tugas juga ya. Oke deh. Agak susah sih. Paling Nah, kita berharap di hari Sabtu atau Minggu. anak saya harus Piket. Piket, harus masuk iya. Masuk sih maksudnya. jadi ya Iya ya. susah juga. Iya, memang kalau untuk ya yang sangat dibutuhkan ya, Iya. dibutuhkan. Tapi ya memang ya kalau saya sih setiap kita itu kan memiliki cara sendiri ya, cara sendiri untuk menentukan quality time-nya seperti apa begitu. Eh, jadi tinggal bagaimana kita menyiasati waktu tanpa mengorbankan pekerjaan utama kita. Oke, ini dari kita bertiga ya. Sekarang kita tunggu dari kakak Kaliuda seperti apa sih, bagaimana eh, mengisi waktu dengan anak-anak, kemudian dengan cucu-cucu seperti apa, dengan kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang di rumah. Silakan kakak. Kalau di rumah lucu ini Ada kerja, kain ada kain juga ya. ya Nah, kain Urusan keluarga juga. urusan keluarga juga. saya punya anak-anak di tempat jauh yang lain. Saya ada waktu saya sendiri yang Berkunjung. Berkunjung, luar biasa. mereka Sibuk, sibuk. Itu betul sudah ini sibuk semua. Kita semua anak-anak itu pada sibuk, menantu. Iya, ini kan tapi ini kan bisa ya, bisa momen yang bagus bisa kumpul Iya. curhat-curhatan ya. Jadi penonton yang menonton pada kesempatan ini sebenarnya Mama punya anak perempuan di ini Rembu Kudu. Iya. Ini anak mantu. Iya. Jadi Ini oh ini adik. oh ipar. Oh iya. Termasuk Oh iya, hot juga ipar ya. Jadi itu makanya saya tuh agak kaku kalau mau tanya yang lebih ini. Oke, ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau di rumah perlu tidak bawa pekerjaan dari kantor dan kerja di rumah. Ini bagaimana Ibu? Kalau Ibu bilang kayaknya ada tidak tugas-tugas atau memang apa ya fokus di apa di rumah sakit saja atau ada pekerjaan dari rumah sakit yang harus diselesaikan untuk waktu tertentu. kalau kayak sekarang ketika saya sudah di rumah sakit memang sudah ada tugas lagi Oh, di rumah. bawa bawa ke pulang rumah. kerja di rumah Oh. jadi selesainya ya di rumah sakit Di rumah jadi sakit ya. istilahnya kalau pulang rumah ya bebas Bebas. tugas Oh ya. Kalau kami guru pekerjaan itu terus melekat dia. Karena ada liburnya kan. Jadi memang untuk besok harus menyiapkan materi begitu. Jadi tidak bisa dia besok tanpa ada persiapan. Iya. Nah, jadi tapi ya karena kami juga banyak libur, jadi memang itu wajar-wajar saja begitu. Kalau Ibu Rambu sekarang kira-kira apa yang dengan banyak waktu eh, apa saja ya kegiatan-kegiatan setelah dari kantor yang mau dikerjakan di rumah, mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu mungkin secara ekonomi atau hiburan begitu. Sekarang kalau saya pulang dari kantor, pekerjaan tambahannya selama ini kan mama ada di rumah. Oh iya. Jadi mama kan ada
sementara kerja Ikat ya? kain, Ikat ya? kerja kain. Ah, Jadi bantulah oh sedikit-sedikit, bantu. begitu. Terus ada juga apa? Pintal benang, Ah, gulung Gulu. benang, Oh ya gulung benang. bantu-bantu ya. Ya seperti itu aja Om Seperti Guru. ya. Mm. Jadi ya begitulah kalau rambu-rambu atau ibu-ibu atau perempuan Sumba itu kalau di rumah seperti apa. Mungkin di daerah lainnya juga sama, tapi ya ini kita bercerita tentang Sumba, jadi ini juga teman-teman bisa tahu seperti apa sih aktivitas perempuan-perempuan Sumba ketika menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pokoknya. Jadi seperti itu. Oke, bisa bantu kakak tidak? Kalau misalnya kayak menenun bisa? Menenun tidak bisa. Oh, tidak bisa ya? Kalau ikat mungkin ya ikat yang Bisa apa sedikit-sedikit, namanya? Bisa ringan-ringan. sedikit, yang ringan-ringan itu bisa. Oh, begitu ya. Mm-mm. Kalau Ibu Rambu bisa menenun atau seperti Rebo Sama Kudo seperti juga Kalau eh, saya sih sama seperti Ibu Rambu Kudu. Ya kalau ikat mungkin masih bisa yang motif Ringan-ringan. yang ringan-ringan. Kalau Oh. yang sudah ribet Sulit, begitu, sudah sulit itu tidak bisa. orang yang sudah Oh. ahli oh ya. yang melakukan itu. Mungkin Paling seperti Ibu Bidan. Oh Ibu Bidan. Nanti kita Bidan kita, ini, kita nanti beliau kita hmm, apa ya beliau ini gali pakar. lebih dalam terkait dengan potensi-potensi atau Iya. keterampilan-keterampilan lain Kalau ya. Ibu Bidan dengan mama mantunya itu mereka pakar dalam. Pakar, kalau pakar kita kan dalam. hanya sedikit. Kalau kami Oh, gitu. Iya baik. Betul. Saya mau tanya di kakak dulu nih. Kakak kenapa tidak ajarkan ini ya, Rambu Kudo ini untuk bisa menenun? Atau mungkin dulu punya cita-cita, punya harapan lain untuk masa depannya Rambu Kudo ini? Ya, masih SMP, mereka masih ada di rumah. Oh di rumah. Setelah SMP, itu yang waktu SMP orang sudah bantu-bantu ikat kain. yang ringan-ringan. Oh ya ringan-ringan ya. Setelah SMP sudah SMA ke ngapus. Oh begitu. Jadi tidak belajar lagi untuk Ya, tidak lagi. karena sekolah tuh. Ah, Setelah itu ke Jawa. oh begitu. Pulang dari sana langsung kerja di kota. Jadi memang tidak ada Jadi wanita karir. wanita karir begitu ya. Cuma Anda tuh tidak perlu di ajarkan lagi. Ajarkan. Itu Karena sudah sudah bisa. orang tua itu dari orang penenun. Wah, luar biasa ya. Tidak perlu lagi Diajar. belajar, diajar, tidak perlu. Tapi kalau kayak Kaliuda ada tidak proyek untuk anak mantu ini biar supaya mungkin menghasilkan kain atau Karena dia itu dia lebih menghasilkan Banyak kain. banyak kain daripada mama. oh begitu. Karena masih muda ya bisa. oh masih muda. Oh, ini kasih pinjam modal dulu lah. Oh, begitu deh. Ibu Bidan ini Oh, Ibu Bidan. Memang lihat apa sih apa ya Ibu Bidan wajar kalau modalnya banyak ceria terus ini. Jadi modal. Iya. Oh iya. Kerja kain. Oh iya kerja kain. Tapi yang selama ini di rumah Radamata ada kerja-kerja kain menenun juga atau tidak? Atau hanya ikat-ikat ya? Oh di Lamenapu ya. Oh iya ya. Oh langsung di rumah Lamenapu ya. Oke ini kita lihat. Ini kalau ibu guru ini dengan Rambu Kudo ini mereka teman masa kecil ya. Iya. Dari zaman kecil sampai kuliah pun sama-sama. Ini satu kamar lagi, betul kan? Iya, satu kaki. Iya. Kamar. Satu kaki. Kami dua sih boleh dibilang kedekatan emosionalnya itu ya Iya, sangat kuat. luar Iya. biasa. Jadi kalau saya pas tidak ada uang begitu, beliau sudah paham. Berarti kalau dulu waktu masih kuliah di Jogja itu siapa punya kiriman yang paling banyak atau lebih oh iya oh iya Paling kencang. paling kencang ya jadi kayaknya tidak pernah mengalami masa-masa sulit selama kuliah. Mengalami. Ya, tapi beliau
Apa Sudah dapat di- suplai itu? Lebih kencang ya suplai. Jadi ini kakak dulu Ibu Rambu Kudo ini kalau minta-minta duitnya bagaimana? Apa minta luar biasa atau atau secukupnya kalau dikirim? Bapak, secukupnya atau Ini banyak? Secukupnya. Oh, secukup hemat. ada tambahan. Ada Oh, begitu. Berarti kayaknya Bel waktu kuliah dulu tidak terlalu sulit-sulit amat ya. tidak juga sih. Ya. Masih bisa makan lah. Kalau beliau ini kan sudah penenun memang ya Beda. beda. Kuliahnya sejahtera terus. Iya. yang dikirim. Kain Oh, di sana. supaya dijual. Iya ya. Oh iya ya. Iya. Oh, Berarti ada belajar bisnisnya juga waktu di kuliah Iya, juga ya, ada belajar juga. ya. Sudah diajar. Sudah berbakat memang. Sudah berbakat Mm-mm. untuk bisnis ya. Iya. Oh, wajar ya. Jadi nanti bisa topik lanjutan lagi dengan beliau bisa tentang Iya, iya, menjadi seorang wirausaha. iya. Jadi kalau ini kita gali-gali juga ya. Ini kan penontonnya pasti pengen tahu kalau aktivitas di Sumba terkait dengan kegiatan budaya itu seperti apa juga ini eh, para penonton juga sangat ingin tahu ya. Kira-kira ini kan semuanya ini bisa berbicara dari tadi itu kan tentang tenun nih. Untuk kain maupun sarung, seperti apa sih dia punya nilai budayanya? Bagaimana untuk kegiatan-kegiatan budaya yang membutuhkan kain? Ini kira-kira siapa yang mau jelaskan ini? Yang pentingnya kain dan atau sarung untuk orang Sumba untuk dalam konteks budaya itu diperuntukkan untuk apa begitu? Kakak silakan bisa mau pentingnya mau ini. tentang kain ini banyak Kegunaan. Kegunaan penggunaan ini untuk pakai adat, adat kemudian jual atau di bawah biasanya di bawah. kap bikin satu kepala itu 3 lembar satu pasang. Iya. Kakak jual 2, simpan 1. Ini bikin lagi, jual 2, simpan 1. Itu untuk adat dengan kematian. Kematian untuk kayak urusan masuk minta ada untuk kedukaan ya jadi seperti ini. Oke, baik. Ini kan di sini ada yang kain kembera, kemudian ada kain kaluda. Ini kita mau berbicara apa sih mau bilang istimewanya kain kaluda, kemudian istimewanya kain kembera. Ini kebetulan ini bidan ini kan orang Lampanapu, orang Kambera, kemudian Pakar deretan ini adalah orang Kaliuda, asli Kaliuda ini. Nah, kita cerita dari Kambera dulu, kemudian harga kainnya mahal itu berapa begitu. Oh iya mungkin spesifik yang keunikannya atau dia punya motif dari segi motif, kemudian proses kerjanya, tingkat kesulitannya seperti apa, yang sehingga dia beda begitu dengan proses untuk kain kaluda itu seperti itu. Kalau kain kambera itu ada 2 warna. Kalau dari dulu sih, Dua warna ya. ada biru indigo, Oh ya, yang dari daun ya inilah ya. dari warna awalnya kan benang warna putih. Terus setelah diberikan warna. dipintal dulu, diikat dulu untuk membuat sebuah motif, barulah dimulai dengan pewarnaan. Misalnya kalau di sini kan memang yang paling sering ini yang dari dulu itu yang sering dipakai motifnya yang paling terbaik itu Patola Ratu. Oh iya, Patola Ratu. Patola Ratu. Nah, Patola Ratu itu di awalnya dulu dia membuat pola dulu. Kalau kita di sini tidak ada yang orang tua dulu sih bisa langsung ikat
hanya berdasarkan nalar tanpa ada pola atau Pola, ya. gambar di kain. Oh, Jadi kalau mama saya dulu ikatnya langsung dengan nalar oh saja, iya, ya. tanpa mengikuti Spontan ya, pola. spontan ya. Tanpa digambar. Iya, tanpa digambar. Iya ya. Zamannya saya sih sudah tidak Tidak pakai itu, sudah pakai Ya sudah ada digambar. Iya. ikut mengikuti pola yang sudah ada di dalam kain. Oh, luar biasa sekali. Tapi setelah itu, setelah pewarna akhir, baru mulai dikemiri untuk memperkuat warna merah nanti. Oke deh. Baik-baik. Baru dilanjutkan dengan kuning. Oke. Kalau yang warna indigo dia tidak ribet. Cuma setelah dibuat Prosesnya sudah cepat. proses Cepat ya. yang paling cepat. Dia Oh. tidak makan waktu sampai berbulan-bulan. Palingan ya paling tinggi 2 bulan lah. 1 bulan lebih 2 bulan. Tapi kalau yang Satu proses itu 2 bulan seperti itu ya. kalau yang warna Indigo yang dari nila itu. Kalau yang merah lebih. Oh, ya. Oke, baik. Berikutnya kita mau dengar ini yang dari Kaliuda. Ini Kaliuda ini kan kalau di Sumba Timur itu dua daerah ya, memang dikenal untuk wilayah Kambera, kemudian Kaliuda Kanatang. dan Kanatang. Jadi Rende Rende juga ya. Rende. Oh, Rende dia punya beda lagi ya, Rende. Oh, Rende Praliu. Tapi Praliu kan bukannya masuknya sudah Kambera sudah. Kambera. Iya. Iya, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita dengar dulu nih cerita bagaimana sih proses kain Kaliuda, misalnya yang seperti tadi dari Kambera, ada yang dari warna biru, kemudian antara warna merah, makan waktunya hampir 1 sampai 2 bulan ya. Kalau kain Kaliuda sendiri seperti apa prosesnya, makan waktunya seperti apa? Lamanya di bagian mananya sih? Siapa yang mau berbagi? Tinggal ini tiga narasumber ini bisa saling melengkapi lah. Duluan sedikit nanti yang lebih detail Teknisnya lagi ya. teknisnya itu nanti kakak. Jadi kami berdua ya menambahkan sepanjang yang kami tahu secara umum. Ya. Seperti itu. Kalau seperti yang dikatakan oleh Ibu Bidan tadi, kalau Kambera itu proses pewarnaannya sama juga seperti itu. Kalau Kaliuda ada warna biru juga, ada warna merah. Terus proses mengikat kainnya itu uniknya kalau di Kaliuda tidak memakai pola. Oh, sama persis spontan kayak tadi langsung, ya. Pakai nalar pakai nalar. Ibu-ibu itu atau pengrajin di sana mereka sudah hafal rumus-rumus. Kalau mau ikat kuda, gambar kuda itu mereka sudah hafal. Mereka tanpa pola. Itu keunikan yang dari Kaliuda. Sampai sekarang sampai sekarang itu masih seperti itu. Tidak ada yang memakai pola. Mereka langsung mengikat motif-motif itu langsung pada kain tanpa harus ada pola. Kalau proses pewarnaannya secara umum sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Bidan tadi. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, dan proses yang merah ya lebih lama karena dia melewati beberapa proses. Mungkin dari saya seperti itu ditambahkan oleh Ibu Rambu, nanti baru dilengkapi oleh kakak. Silakan. Kalau kain Kaliuda itu sama kain Kambera paling bedanya di gambar saja. Oh, gambar ya. Kalau Kambera itu gambarnya ya lebih oke lah. Kalau Kaliuda itu paling kuda, ayam, burung. Oh, kalau Kambera lebih variatif, lebih banyak. Lebih banyak gambar kalau Kambera. Tapi kalau Kaliuda itu kelebihannya di warna. Oh, warna. Warna yang lebih oke. Oh, begitu. Iya. Kenapa penggunaan bahan pewarnanya? Bahannya pewarna alami kemudian ini. Iya. Oh, begitu ya. Mungkin kan Kambera beda toh dengan kita. Dengan Kaliuda jadi agak beda di pewarna. Oh, pewarna ya. Nanti kita gali yang terkait dengan pewarna yang di Kambera. Kakak, kalau betul tidak katanya kualitas untuk menenun langsung di Kaliuda dengan orang yang menenun di luar Kaliuda tapi membawa motif Kaliuda
dia punya kualitasnya berbeda. Apa betul? Ya, Iya. Iya, itu kenapa itu kakak bisa begitu? ya. Dari waktu pemaning juga, pemaning. Pemiling itu apa ya? Pas bentang. Oh, bentang. Bentang ya. Mungkin banyak hitungan itu benang, jadi kurang rapi. Oh iya. Kita itu standar 6 lembar, tidak 7 ulat. Tujuh helai. Itu ya. Helai benang. Oh gitu. Satu. Nah, tapi ya, mungkin saat itu barangkali jadi kurang rapi dan kapan. Hmm. Begitu. Barangkali Iya, seperti itu. Ibu Bidan, itu kenapa di Canberra itu motifnya itu beragam atau banyak? Kemudian apa yang menjadi ciri khas dari motif dari kain Canberra? motif itu bagi kamera memang sudah sejak dari zaman dulu. Jam dulu. Iya. Kan kalau dari zaman dulu tuh patolakan, Tola ratu. kalau patolakan mah dia dulu tuh kalau buat nih menurut cerita orang sih itu dari Kawang, Oh, Kawango. Kawang yang Kawang. Hmm. Tapi sekarang motif itu sudah banyak juga yang bisa jiblak. Bisa jeblak. Memang tidak sama dengan yang motif aslinya yang dari asal mulanya memang yang Oh, begitu. Dari pengrajin aslinya. Hmm. ya, terus ada juga motif apa lagi kalau motif itu sebuah kebesaran untuk benar. Oh, tertinggi ya. Jadi kalau jam dulu apa ya? Tapi sekarang juga ya kualitas kain itu juga kan itu ya menentukan juga misalnya ya secara sosial budayanya Kualitas bagus sih, harga juga ya. bagus. Kemudian siapa juga yang memakai juga itu juga. Kalau berbicara tentang harga itu, ini kemarin saya punya teman dari kementerian sempat WA saya kan tanya, kira-kira kalau dia kasih contoh beberapa kain kaliuda, kira-kira ini harganya berapa. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk eh, narasumber ini. Harga misalnya kain kembar sekarang harga yang murahnya di sekitar berapa, mahalnya sekitar berapa, begitu. Kemudian sama juga yang kali udah. Bagaimana? Ada kain asli, ada yang kain biasa istilahnya. Iya. Ada. Oh, pakai adat. Itu biasa harganya berapa? Kalau kayak selendang-selendang itu berapa itu? 50 ya. Yang Tergantung lebar. Lebar ya. Iya. Tergantung lebar Lebar. panjang. saja. Oh, nih. Terus kalau kainnya dia beragam. Kalau Kain. kain yang Sesuai kualitas. apa? Teks. Oh, farmot ya. Warna kimia. Sintetis ya, yang sintetis. Harga dari 2,5 sampai 500. Oh, itu untuk selendang. Motif juga ya. Oh, begitu. 2.500.000. Oke deh, ini kita dengar dari apa ya, kain-kain Canberra. Nah, sekarang kita di kain Kaluda. Saya pernah dengar cerita, jadi di sana masih ada kayak sejenis kain yang harganya bisa puluhan juta ya. Mungkin bisa diceritakan. Kalau di sana harga murahnya sekitar berapa nih? Yang murah kalau selendang atau kain. Kalau kain sekarang atau sarung itu harga minimal berapa sudah? Tergantung sih. Tergantung ya. Mungkin ayah yang lebih paham. Iya. Gantung dari warna. Warna ya, Kualitas. kualitas. Kain yang Oh. panjang kayak Oh gitu. kalau yang standar Untuk jual. untuk jual Untuk jual Untuk adat istiadat. Ada 2 juta. 2 juta ya. Itu yang standar sudah Iya. standar. Kalau yang panjang lebar untuk pakai itu sekitar 4, 5,
5 Juta. juta. 45 juta. 45 juta. Jadi ini teman-teman semua yang menonton ini kisaran harga kain keluda. Jadi kalau cari tahu ya seperti ini dari Kaliuda langsung ya. Kalau berbicara tentang Sumba itu kan dikenal dengan kainnya, dikenal dengan ternaknya, dikenal dengan savananya. Kemudian orang-orang Sumbanya, jadi seperti itu. Kita mau Ibu Romukudo, kita mau bicara apa lagi nih? Apalagi ya? Suasana libur mungkin. Oh ya, suasana libur. Nah, ini kemarin selama liburan ini pasca kemana saja? Kemarin itu sempat piknik ya, Oh, piknik piknik. keluarga. Begini keluarga. Oh ya, termasuk saya. Ayo itu jadi sampai ditelepon dulu ini kalau Iya. jadi begitu Mungkin yang lebih lama libur kali yang dari banyak acara ini. Bapak Ibu guru mereka. Kita kan libur kalau kita memang tanggal merah iya saja kan. iya tanggalnya kalau kita guru memang panjang ya kemarin Iya. untuk Lumayan. Idul Fitri itu hampir 2 minggu. Iya. 2 minggu. Jadi kalau saya sendiri lebih banyak di rumah sih, memang menggunakan waktu dengan sedikit menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Iya, dengan mengunjungi keluarga di Mangili yang lagi Iya, lebaran. lebaran, tapi tidak lama. Iya. Beliau yang lama ini. Oh iya, 1 minggu. iya. Idul Fitri kemarin ya sampai 1 minggu lah di kampung. Iya, iya. Oh iya, ini kita juga cerita nih tentang keunikan di sana Natal dengan Idul Fitri ya. Itu Iya. agak beda ya. Jadi kalau Idul Fitri yang merayakan Idul Fitri duluan yang di Selamat, nanti Iya. malamnya dulu yang non Muslim itu yang Iya. berkunjung. Jadi seperti itu. Iya. Itu sudah sejak kapan itu? Sudah tradisi ya? Sudah dari dulu. Sudah dari kayaknya. dulu sih kalau kebiasaan Seperti itu. Kalau keluarga Muslim Lebaran itu sebelum Lebaran itu antar kue, Antar kue ya, antar kue. antar kue, berbagi kue ke keluarga yang non Muslim seperti itu. Makanya 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran itu sudah melakukan pembagian kue. Itu sudah tradisi dari dulu sih, bukan baru sekarang. Sebaliknya juga begitu. Keluarga Natal. Yang Natal kalau mereka Natal juga mereka balas berbagi. untuk berbagi kue Natal seperti itu. Jadi sudah- sama-sama merasakan. Sama-sama merasakan luar biasa. Toleransinya luar Iya, biasa. Saya sudah beberapa kali sih menulis tentang Kaliuda di blognya saya ya. Memang dulu ya kita sempat minta teman wartawan untuk syuting terkait dengan kegiatan apa ya untuk perayaan Idul Fitri di Kaliuda. Jadi Ya. seperti itu. Ya, jadi ada informasi. Jadi atau saya juga amati ya. Orang Sumba itu kayaknya 1 minggu itu pasti tidak ada yang tidak makan daging. Iya, orang Sumba itu, bukan masalah kolesterol. Tapi di sini kayaknya tidak pernah lepas ya. Iya. Jadi 1 minggu itu kalau tidak makan daging, kenapa itu bisa terjadi? Karena acara Karena adat. itu protein juga. Tidak ya, tapi tidak ya. Maksudnya adatnya ya, karena adat. Nanti lebih ke Adat. kebiasaan. Apalagi kalau di kampung tuh 1 bulan itu mau 3-4 Iya acara. Iya. acara. Jadi mau tidak mau memang untuk konsumsi daging itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa 1 Karena minggu itu memang tidak tidak makan bisa, daging tidak ya. Seperti Dan dan itu terbawa sih. iya, jadi pola makan juga. Pasti terbawa. Iya, itu saya itu kan termasuk istri saya itu. itu kalau harus ada dagingnya. Jadi padahal kalau saya itu kan lebih ke suka yang sayur vegetarian begitu. Iya. Tapi kalau istri saya itu tidak makan daging dalam 1 minggu itu kayaknya bermasalah. Ya lemah. Tapi Kayak juga. tidak aman. Ramukudo bagaimana juga? Sama. Tidak sama sekali juga pasti lemas. Oh, iya ya, jadi seperti itu. Jadi kalau beda juga di acara adatnya ya, untuk misalnya untuk acara terima tamu ya, untuk kayak di kedukaan begitu. Kalau di Kaliuda juga punya ciri khasnya berbeda. Kenapa itu misalnya terima tamu harus ada
tikam-tikamnya begitu, tikam hewan Untuk begitu. kameti begitu. Iya, kami itu ya. Kalau itu kan sudah tradisi Tradisi. dari dulu. Tapi tidak semua wilayah di Sumba itu seperti itu kayak di Kaliuda ya. Tergantung Tergantung. Oh, tergantung. momennya. Tapi sama juga, Canberra Iya, juga seperti itu. Canberra juga begitu. Canberra Kalau juga memang begitu. Biasanya terima tamu harus itu harus potong Iya. hewan. Tetap juga Sama. harus sama. Tapi di kayak di Kanatang beda lagi. Kanatang Mungkin perlakuannya saja yang beda. beda, tapi tata cara Tata caranya umumnya juga sama ya. sama. Tata cara secara umumnya Iya. sama. Oh, oke. Oke. Ini pertanyaan kita kembali ke awal. Ya. Kembali ke awal. Perasaan pertama menjadi narasumber di Mbak Omong Asik Show. Ini juga podcast untuk di Mbak Omong Asik Show itu podcast dengan jumlah narasumber banyak. Biasanya kan hanya terbanyak. Ini sudah standar maksimalnya karena memang ini kita memanfaatkan semua peralatan. Misalnya dari ada mikrofon dinamik, kemudian itu clip on ya untuk ini semua kita pakai di sini. Banyak. Iya. Ini terbanyak. Ini menjadi rujukannya saya Omong Asik Show. Apa yang menjadi harapan supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi? Ini masing-masing narasumber harus memberikan komentarnya. Pie dengan harapannya Harapan untuk podcast Mbak Omong Asik Show, Mbak ya. Omong Asik Show. Kalau yang saya lihat tadi sejak saya datang pertama, wah luar biasa ini. Iya. Perkembangannya sejak bulan berapa saya datang itu Ibu? Tahun lalu. Tahun lalu. Dilihat perkembangan yang sekarang ini sudah sangat-sangat bagus. Iya. Tinggal Kameranya ditingkatkan Iya. lagi. Ya. Iya. Kameranya mungkin yang lebih oke lagi. Itu harganya di atas Iya. 5 juta itu Iya. Pak, yang lebih oke lagi. Iya. Itu donatur. Oh, donatur. Jangan kita ada utang juga ini. Seperti itu. Oke deh. Ditingkatkan Oh, lagi. iya. Iya. Iya, oke. Jangan lupa nanti bagi-bagi minta teman Iya, untuk iya, iya. subscribe Iya. begitu. Siap. Ibu guru bagaimana? Ini yang tukang kritik ini. Kalau dari saya sih seperti yang dikatakan oleh Ibu Rambu tadi, dari awal saya sih memang mengikuti perkembangan usaha dari beliau Host, ya. Dari host. sebagai host, Sebagai teknisi juga. sebagai teknisi kadang, Operator juga kadang. operator juga. Ini menyiapkan semua ini butuh waktu Dan kewadak. dan kawadak semua. Beliau menyisipkan berkat sedikit-sedikit sampai Iya. semua ini Sampai tidak bisa- beli yang lain, hanya sampai untuk tidak beli peralatan. yang lain. Harapannya dengan semua ini tentunya pasti kerja keras. Siap. Segala sesuatu itu yang dilakukan dengan kerja keras dan tak lupa dengan doa, Tuhan itu Ya. pasti akan Luar biasa, bijaksana sekali ya, bijaksana seperti sekali. itu. Iya. Suara hati seorang pendamping host. Iya, iya. Oh iya bendahara. Kalau sekarang kan belum ada hot ini apa ya? Channelnya kan belum menghasilkan. Tapi ke depan kalau menghasil beliau bendahara. Iya. Tapi ingat itu operator itu. Oke. Oke ya. Ya. Oke, berikutnya kakak ini kita dapat segmen baru nih. Misalnya nanti ke depan mama-mama di Kaliuda kan bisa nonton. Oh ternyata kakak sudah jadi narasumber di Mbak Omong Asik Show ini. Iya. Sebagai motivasi. Iya, motivator. Untuk ibu-ibu yang lain. Bagaimana kakak pesannya? Saya berdoa terus. Amin. supaya lebih lengkap. Iya, Ya. amin. Juga Iya, berdoa supaya saya panjang umur. amin. baik Datang podcast. Ada podcast ya. Jadi nanti kalau narasumber yang akan datang nanti pakai pakaian adat begitu, adat Iya. adat Sumba biar orang Lebih iya bagus. Ya. Nanti kita fokus tentang kain. Iya. Dan saja. Iya siap. Tetap Tapi ini kalau kami undang belum bisa bayar ini. Belum. Ini saya punya tim-tim ini belum ada apresiasi, masih kerja sebagai relawan begitu.
Oke. Kita hanya menunggu janjinya beliau ini, Iya, Ibu Bidan, untuk traktir kita makan di mie Gacoan. mie gacoan. Dan 1, itu pas 2, 4, 6, 7. oh masih Iya. kecil. Oh, masih kecil. Itu satu porsi berapa sekali mie gacoan? Paling satu orang tidak menghabiskan 50.000. Oh, iya. wih, ini lumayan. Ini banyak juga. Jadi minimal harus tepat ini disaksikan ratusan orang Ibu Bidan. Iya, baik. Oke deh. Oke, saya sebagai host Mbak Omong Asik Show mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak, rambu-rambu, Ibu Bidan yang sudah siap hadir dengan penuh semangat dan antusias dan memberikan cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang bisa memberikan inspirasi kepada para penonton sekalian. Kalau ada kurang-kurangnya, kita minta maaf. Saya bersama tim kreatif Iya. mengucapkan menyampaikan permintaan maaf Iya. dan terus dukung kami sesuai dengan standar Mbak Omong Asik Show. Mbak Omong asik dan inspiratif. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.